keluarga investasi akhiratku. Ya, kita kalau bicara investasi kan itu pasti ya ini ya penanaman modal atau aset nih kalau soal ekonomi ya dengan tujuan Yes. mendapat keuntungan gitu kan. Tapi kan kalau kita ini jadi investasi itu kan terbagi dua sekarang ya. Nah sekarang tapi investasi itu juga secara umum diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, peluang atau tenaga demi keuntungan ya, atau manfaat pada masa datang. Jadi dia bukan hanya bentuknya materi ya, tetapi kita meluangkan waktu kita nih, peluang kita untuk keluarga, itu juga melakukan investasi namanya. Ya, apalagi Hmm. lagi pandemi gini kan. Ya, ini kayaknya saya kembali ke rumah itu doa anak-anak saya tuh 5 orang berdoa untuk ibunya kembali ke rumah. Nah hari ini tetap ini. Ya, kalau ngajar biasanya nggak lama, pasien Oh, ya. Itu oh Ibu Mela saya pasien. tahu banget Ya, itu. ya, Kalau ya. ketemu pasien itu susah nggak bisa cuma sebentar. Ya. Baik, kemudian Hmm. investasi. Nah, ini kita ya tujuannya kan untuk menyelamatkan diri di hari tua atau untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Ya, memang kita juga harus memikirkan investasi dunia. Ya, namun kita diajarkan untuk memikirkan yang lebih panjang lagi, masa depan panjang lagi, yaitu investasi akhirat. Ya, yaitu memiliki tujuan untuk menyelamatkan kehidupan kita di akhirat. Ya, sebetulnya kan investasi akhirat kalau dalam bentuk ini zakat, infak, sedekah, ini kan juga investasi akhirat ya. Iya, Yang iya, orang iya. kadang ya, dan alhamdulillah sekarang orang sudah mulai banyak ngerti, banyak tahu. Jadi nggak sungkan-sungkan gitu ya berzakat atau berinfak dan sedekah itu. Ya, jadi alhamdulillah ini kalau saya sih melihatnya luar biasa ya karena itu tadi banyak kajian-kajian, banyak pertemuan-pertemuan walaupun online itu keren banget. Tapi kalau Hmm. untuk keluarga ya ini dia investasi keluarga ini karena ada beberapa dulu ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, saya udah telat. Kenapa telat, Bu? Anak saya sudah umur 35 tahun, saya nggak bisa investasi dia lagi. Loh, kok bisa nggak bisa? Nah, ini yang nanti hari ini kita akan cerita bahwa yang namanya investasi, terutama untuk keluarga, baik pasangan dan anak-anak, itu sampai kapanpun ya mereka hidup, kita masih harus ya memberikan investasi ya, menginvestasikan apa mereka dengan investasi akhirat kan gitu. Hmm. Ya ini kan kalau kita udah nggak ada kan terputus amal kita nih yang paling sering ya. Iya. Jadi inilah anak investasi akhirat, kita tahu persis ini hadis yang sudah sangat populer, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, amal jariah, ilmu bermanfaat, doa anak yang soleh kan gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini yang sekarang makanya banyak ibu-ibu berupaya terus belajar ya. Adapun mungkin kadang-kadang ada yang sudah terlanjur misalnya anandanya sempat jatuh atau sempat melakukan ada penyimpangan, tetapi karena kembali belajar lagi dan akhirnya alhamdulillah ya akhirnya jadi benar lagi kan gitu ya. Nah kemudian anak soleh soleha ini investasi dunia akhirat ya. Ini pokoknya nggak ada kenal kata rugi nih. Hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Jadi rupanya kalau kita sudah meninggal di alam barzah, semua gerak-geri, semua doa dan semua yang dilakukan oleh anak itu ternyata ya kita masih dapat benefitnya ya. Baik, dan saya mau bicara lagi tentang otak manusia ya, mungkin akan ulang sedikit tapi saya akan kaitkan dengan kolbu manusia ya. Jadi ini otak yang dikeringkan di formalin ya, dan karena ada alat ini ya functional MRI, makanya ilmu neuroscience berkembang terus sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata di diri manusia itu ya memang bisa ditanam investasi, bisa menginvest kita di situ gitu, ya. Hmm. Kalau misalnya nih otak kita ya secara 3 dimensi kan ada 2 tuh ya, otak besar, otak kecil gitu ya. Kemudian kan terbagi 2, belahan kanan, belahan kiri gitu ya. Nah, ini saya sering banget, ini modul saya selalu ngomong soal otak supaya terus aja kita dengar dan mudah-mudahan jadinya kita tambah paham. Ini kalau lihat dari samping kiri ya otak besar, otak kecil. Kalau dilihat dari atas kan kayak gini, dibagi 2, belahan kanan dan belahan kiri gitu ya. Nah, kemudian yang saya mau lihatkan lagi ini yang di lobus frontalisnya nih, yang di depan. Jadi otak besar ini dia nanti terbagi-bagi. Nah, yang depan ini sering disebutnya lobus frontalis. Bapak Ibu punten banget. Ini karena kesepakatan internasional, jadi kalau bicara tubuh manusia kita masih pakai bahasa Latin ya. Nggak usah dihafal, tetapi kita tahu aja deh ya bahwa ada otak yang bagian depan nih di belakang dahi kita. Inilah yang nanti ya untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu nasihat orang tua dari kecil sampai sekarang ini akan masuk di lobus frontalis. Ya, apa yang kita pelajari sampai detik ini akan masuk di frontalis.
Dan ini nggak bakal penuh sampai kapanpun. Walaupun kita setiap hari isi ya, dia nggak penuh. Jadi jangan sampai merasa, aduh nanti penuh otak aku. Enggak. Ya, dikatakan ya oleh para ahli, sampai umur kita 100 tahun pun, kalau kita rajin belajar, rajin mengalami pengalaman-pengalaman yang beraneka ragam, ini nggak penuh-penuh juga. Ya, hanya 60% penuhnya. Nah, inilah yang makanya mengapa saya senang sekali ya Kang Abu dan Bapak Ibu semua tetap istiqomah di dialog positif ya, dalam rangka ini kita isi nih kita. Ya. Baik, dan kemudian di dalamnya ini kan ada sel otak nih. Saya suka kasih lihat gini nih, nggak apa-apa ya, biar kita belajar biologi, biar kita tambah cinta sama sang halik ya. Nah, ini namanya sel otak atau neuron. Jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Karena ada para ahli bilang 90 miliar, ada yang bilang 80 miliar. Saya ambil yang ini nih, paham 100 miliar. Ya, mungkin yang 80 miliar dia malas ngitung tuh. Ya. Nah, satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat di zamannya nih Kang. Waktu itu kan saya pernah cerita ya bahwa saya mungkin Ibu Melani, Ibu Isya kan kita generasinya X. Malah Ibu Melani mungkin di atas saya tuh, baby boomer. Ya, sudah sama-sama suami saya tuh di atas kan. Nah, kita juga sama-sama punya 100 miliar. Tapi anak kita nanti yang lahir di generasi Y, generasi Z yaitu Z itu antara 1996 sampai 2010 dan 2011 generasi Alpha sampai sekarang sampai 2025 ya. Siapa yang lahir dari 2011 sampai 2025 tuh generasi Alpha. Mereka juga punya 100 miliar tapi lebih canggih. Apa lebih canggihnya? Daya tampung memorinya. Daya tampung memorinya. Ya, jadi kita nggak boleh bilang mereka itu generasi galowers, generasi mecin. Dia otaknya lebih bagus dan lebih canggih. Ya. Jadi, pada saat kita ajarkan mereka, pada saat kita memberikan nasihat mereka, itu neuron-neuron itu tersambung-sambung dia. Nah, tersambung inilah membentuk memori. Ya, karena tersambungnya. Nah, sambungannya kayak apa? Sambungan itu kalau kabel-kabel saraf ini, dia kayak gini nih. Jadi ada sambungan antara neuron satu dengan neuron lain. Dan sambungannya itu, ya Allah, banyak sekali. Satu neuron itu ibarat satu komputer. Kan kita punya 100 miliar, berarti 100 miliar komputer di otak kita. Nah, satu komputer itu, kabel sambungannya itu 20.000 satu. Jadi nyambung sana, nyambung sini gitu. Ya. Tetapi waktu sambungan ini dia tidak menempel secara fisik. Sambungan antara kabel komputer satu dengan komputer lain itu dia ada celah. Apa nanti yang membuat sambungannya? Neurotransmitter atau zat kimia ini. Nah ini dari sini ke sini gitu. Nah neurotransmitter orang tuh waktu pelepasannya tuh yang beda-beda. Ada kalau kita sangat senang, sangat gembira, atau sangat marah, sangat sedih, sangat takut, maka neurotransmitter itu lebih dahsyat keluarnya. Makanya ingatan yang menggembirakan, sangat mengembirakan, berikut juga yang sangat ngeselin, itu kita masih ingat. Nah itu dia. Kalau narkoba gimana Bu Aisyah? Narkoba itu lewat pembuluh darah, dia itu masuk lewat sela-selanya ini. Dia ke sini, memberikan kabar buruk atau kabar yang salah. Jadi dia adalah zat kimia yang gak asli. Jadi kalau misalnya kita lihat kira-kira seperti ini ya, itu. Dan ini ada muatan listriknya nih. Antara kabel satu dia memberikan pesan lewat neurotransmitter, itu ada listriknya, gitu. Nah, makanya kepala kita nih nyala terus yang listriknya nih. Ya. Jadi kalau kita misalnya sedang belajar gitu ya, nyala aja terus, dan tersambung-sambung. Ya. Kalau informasinya baru, maka tersambunglah sambungan baru. Kalau informasinya sudah diulang, maka dia mengulang sambungannya supaya jauh lebih memahami. Itu gunanya apa-apa diulang. Dan gunanya juga belajar hal yang baru gitu. Kenapa? Jadi sambungan-sambungan ini di dalam kepala, dan ini kita lihat cuma slow motionnya ya. Aslinya tuh kenceng banget, gitu. Nah, inilah makanya pada saat kita menginvestasikan ya keluarga kita atau anak kita, ya itu tadi masukin ajaran-ajaran, itu akan terjadi seperti ini. Bahkan nanti kayak gini nih, ini saya sering kasih lihat ya. Jadi yang tebal-tebal gini itu berarti yang berulang. Yang baru itu ya dia baru nyambung. Dan ini sampai umur 100 tahun pun kalau kita belajar terus, ya dinamis juga pengalaman kita ini juga ya nggak bakal habis-habis nih. Nah, kemudian kalau ini tadi ya lobus frontalis ya, kita pernah belajar waktu itu isinya lobus parietalis ini watak, bakat. Nah ini juga harus dikenali. Waktu itu kita sudah belajar kan? Iya. Kemudian kita waktu itu juga sudah belajar bahwa Allah mengilhamkan jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Itulah para ahli mengatakan watak itu ada kekuatan, ada kelemahannya. Nah itu yang harus kita kenalkan anak-anak di awal, kamu kekuatannya ini, kelemahannya ini. Tetapi yang harus dinyalain yang kekuatannya.
Kelemahan itu sebisanya di-reduce. Kalau memang dia anaknya misalnya tipe yang flekmatis ya Kang ya, kan damai itu anaknya ya, terus suka nunda-nunda kan, kelemahannya kan suka nunda-nunda tuh, kan ada di sini nih. Tapi kalau ibunya suka bilang, kamu nih selalu nunda-nunda, selalu nunda-nunda, selalu nunda, maka program yang selalu menunda itu terakses terus, nyala terus listriknya. Maka dia akan jalan ke sumsum tulang belakang dan terjadilah perilaku seperti itu. Nah, itu yang makanya mengapa kita ya kalau udah tahu kelemahan anak kita nggak usah disebut, sebutinnya yang bagus-bagus ya. Ayo nak, kamu bisa jauh lebih bagus lagi kalau kerjain sekarang. Nah, itu nasihatnya masuk di sini. Ya, nasihat kan tetap masuk di sini. Program tetap ada di sini watak. Walaupun memang aslinya dia nunda-nunda, tapi waktu dia belajar ya, atau mungkin saya itu tipe damai kan. Nah, belajar di sini untuk kerjakan sekarang. Nah, ini nanti akan berinteraksi dengan lobus parietalis untuk membuat sebuah ya tindakan atau sebuah action yang jauh lebih baik kan gitu. Nah, ya. Kalau di lobus temporalis ini Asmaul Husna nih, Masya Allah. Kalau kita sebut-sebut, dia nyala itu, neuronnya itu, dan dia jalan di badan kita. Itulah juga kita harus juga perkenalkan anak-anak untuk ya mencintai, menyebut-nyebut nama Allah dan menyebut-nyebut Asmaul Husna. Ya, karena itu dia nyala di sini. Sehingga apa? Sehingga separohnya itu sifat Allah yang kemudian disebut sebagai namanya ya. Ini kan unik ya. Nama berikut sifat itu Asmaul Husna itu bisa terakses. Dan kita juga akan jalan dan seperti itu gitu. Kalau kita ucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ini nyala nih di sini. Dan kemudian dia jalan ke badan, maka kita menjadi orang yang penuh kasih dan penuh sayang. Itu ya, makanya kita selalu ingatkan anak-anak, ayo nak, ya baca Asmaul. Sekarang kan anak-anak lagi ujian nih ya, yang masih SMA, SMP gitu ya. Saya suka ajarin kalau kamu belajar kan isi di sini nih, isi di sini. Gaya belajar kamu kan di sini nih. Gaya belajar di sini, isi ilmunya di sini. Tapi kalau ini nggak dinyalain, agak rugi. Jadi gimana Bu nyalainnya? Ya coba kamu lafazkan berulang-ulang. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wahai Maha Pembuka. Ya Alimul Ghaib wa Syahada. Ya Rasyid, wahai yang Maha Cerdas. Itu akan ini kanan kiri ya, kanan kiri nih. Lobus temporalis kanan kiri. Maka itu kan keren banget. Ini nyala, ini juga difahami dan ini ya terakses, maka nanti lobus occipitalis yang berisi gerakan-gerakan gitu ya, perintah gerakan ya dia akan jalan ke sini. Nah, itu yang makanya mengapa kalau kita masukkan ananda kita di sekolah yang terbiasa atau mempunyai budaya untuk dengan mudah membaca Asmaul Husna, dengan mudah berdoa, dengan juga setiap hari dimasukkan ya konsep-konsep ad-dinul Islam, itu keren banget, ini terisi, ini nyala terus, ini difahami. Nah, bakat juga di sini. Ya, nah itu. Nah, kemudian investasi itu mulai sejak dalam perut, dalam rahim. Bahkan ya sebagian mengatakan justru waktu nyari ibu tuh udah satu jadi investasi itu. Ya, investasi dasar. Ya. Kenapa janin di dalam rahim ini harus kita jaga baik-baik? Kenapa? Karena dari panca indera kita menuju janin ini ada namanya sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik nih, dia bawa pesan. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar itu jalan loh. Jalan dan terekam oleh bayi. Yang unik, yang luar biasa, kalau kita bicara tentang otak atau jiwa, itu kan terbagi dua. Ya, jiwa sadar, conscious mind, dan jiwa bawah sadar, subconscious mind. Ya. Janin atau zigot atau embrio, sejak telur seorang ibu berjumpa dengan sperma ayah, kan kemudian jadi zigot ya. Nah, itu otak bawah sadar sudah terakses. Maka kalau apapun ya kondisi ibu ini sedihkah, ngomong apakah ya, atau misalnya dia dimarahin oleh bapaknya anak ini, atau punten barangkali tinggal sama mertua marahin melulu mantu, itu bisa mempengaruhi program pada janin ini atau pada embrio ini. Ya, kita sepakat di dunia kedokteran kalau belum 3 bulan sebutnya embrio, setelah 3 bulan baru janin, lahir baru disebut bayi. Ya, ini, jadi dia ngerekam. Selama ini kalau saya misalnya menterapi anak-anak dengan teknik hipnoterapi, terutama anak-anak narkoba, itu beberapa itu didapati pada saat ya programnya itu didapati pada saat di dalam rahim ibunya, di dalam rahim ibunya. Sedih. Kenapa? Karena bapaknya ninggalin. Terus kebetulan tinggal di mertua, ibu mertuanya ini marahin terus gitu. Ini bayi merekam, sehingga ya sampai besar pun misalnya kan lama nih.
Sampai besarnya pun ibu sedih. Nah, itu akan mempengaruhi hormonal-hormonal bayi. Jadi bayinya sangat sensitif, ya, sangat letargi atau sangat cepat sedih dan sebagainya gitu. Kalau makanan dia lewat plasenta. Nanti masuk ke bayi lewat tali pusar. Tapi omongan ibu, ya, penglihatan ibu, pendengaran ibu, pikiran ibu itu akan jalan ke sistem saraf dan terekam di janin ini. Itulah makanya kalau kita lagi hamil kan katanya nggak boleh ngomong jelek-jelek kan, nggak boleh lihat yang jelek-jelek. Lihat tetangga agak hitam terus kita hitam langsung amit-amit cabang bayi kan gitu ya. Nah, tapi kalimat amit-amit cabang bayi itu belum power itu. Harusnya ya astagfirullahalazim. Ya astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Nah, itu yang lebih power karena pada saat kita lepaskan astagfirullahalazim itu dia jalan astagfirullahalazim. Maka belum sampai di bayi omongan kita itu sudah di-delete oleh kalimat istighfar tadi. Maka investasi udah mulai dari sini sebetulnya. Itulah makanya mengapa ibu hamil diminta untuk ya selalu baca Quran, ya kemudian belajar hal-hal yang baik, belajar konsep Islam, terus ajak bicara janinnya. Kenapa? Karena sudah merekam. Kemudian pada saat 4 bulan ditiupkan ruh, maka ya pikiran yang lainnya juga merekam. Tetapi bawah sadar masih terus merekam, sampai umur 3 tahun tuh biasanya. Inilah kadang-kadang bawah sadarnya anak-anak sering terjadi hal-hal yang buruk. Itu yang sekarang kita sebut namanya inner child, ya. Kecil si manusia dewasa ini ada salah dalam pengasuhan. Inner child itu adalah terluka karena salah pengasuhan. Entah misalnya bukan hanya kita yang mengasuh sebagai orang tuanya, mungkin sekeliling kita lah ngomongin apa. Pada saat itu anak masih dalam rahim sampai dia lahir dan sampai dia sebelum akil balik. Ini juga akan terekam ya di dalam bawah sadar dan kabel-kabel listrik itu juga sudah mulai terkoneksi. Makanya kadang-kadang setiap kita mau maju ya ada sesuatu yang pada saat kita kecil ya mungkin dibentak atau apalah pokoknya sesuatu yang membuat anak ini luka, si kecil ini luka. Makanya kadang-kadang sulit untuk maju lebih cepat. Inner child. Ya. Makanya kadang-kadang seseorang yang terluka pada saat kecil itu mungkin buat orang lain alah gitu doang kan gitu ya. Tapi anak ini atau kita kecil dulu menerimanya waktu kita kecil sementara ya otak analisa belum berjalan. Dihardik sama ibu atau dicubit mungkin sama ibu karena zaman dulu kan masih kayak gitu ya pola asuh ya. Kita luka gitu. Padahal memang kita yang salah juga tapi kita luka gitu. Kita luka dan mungkin kalau orang cerita Allah gitu doang ya. Tapi pada saat kecil itu kita otak analisa belum nyala. Belum jalan. Jadi kita menerimanya memori yang di otak ini terluka. Nah, ini lagi makanya kita ya hati-hati banget barangkali nanti sama buat cucu-cucu ya Bu Isya ya. Kemudian ya nanti buat yang berikutnya ya. Gimana Bu Aisyah anak saya udah gede terlanjur? Nggak ada terlanjur sebetulnya. Nanti kita lihat bagaimana yang saya bilang nggak terlanjur tadi ya. Cuman memang sudah ada luka, tinggal disembuhkan ya. Nah, kemudian kan kita pernah belajar ya Kang ya tentang otak emosi ya waktu itu ya. Yes. Yang persis di tengah. Nah, ini juga mewarnai memori-memori. Dan ini bukan hanya pada manusia ya, hewan golongan mamalia juga punya limbic system nih, punya limbic system, ya makanya disebut otak mamalia gitu. Ya. Jadi persis di sini, ilmu kan di sini nih, terutama di prefrontal. Kalau kita lagi tegang, otak mamalianya lagi marah, kesel, ini kita terblokir sementara nih. Makanya pas kita rasanya kita udah sering banget ya ngaji ya, udah sering banget ikut talimnya. Kenapa pas marah juga ya? Karena untuk sementara terblokir. Makanya kita waktu itu juga diminta untuk pandai juga memanage untuk ini membuat relax. Kemudian ada lagi batang otak supaya relax, supaya langsung ingat ilmunya. Oh iya. Kayak sekarang kan kalau sekarang banyak orang takut ya. Takut sih nggak apa-apa karena kan dia ada di dalam emosi kan. Waktu itu kan kita ini kan. Nggak apa-apa takut. Siapa nggak takut pandemi kayak gini? Siapa nggak cemas pandemi kayak gini? Cuman jangan lama-lama. Nanti lupa kalau Allah Maha segalanya. Itu dikatakan kenapa keimanan kita naik turun itu karena ini nih ada si emosi ini. Ya naik turun. Kalau pas kita lagi di atas, ya kita ingat gitu ya pas lagi di courageous kan kita oh ya tenang aja. Makanya kita makin lama makin tenang. Sakit pun misalnya kena COVID pun, ya kita harus naikkan emosi kita tuh naik ke atas. Jadi tenang. Supaya apa? Kalau kita berada di level ini, ya itu imunitas naik dan vitalitas juga naik. Kecuali memang sudah terjadi komplikasi dan sebagainya. Kalau kita pada saat sakit dan kemudian kita takut terus, nggak cepat-cepat move on, maka nanti kita lupa bahwa Allah yang maha memberikan kepulihan. Bukan dokter dia cuma sebuah ikhtiar saja. Tapi kalau kita terus takut, nanti kita lupa nih. Uang juga begitu ya, kalau misalnya lagi sulit uang itu kalau kita ketakutan terus kan kita lupa kalau Allah yang maha memberi rezeki kan.
Tetapi tapi ini lazim, ini wajar. Kan ada istilahnya, it's okay not to be okay kan? Tapi yang kita cepat-cepat naik ke atas. Dan harus, ini udah berapa kali saya kasih lihat supaya harusnya dihafal sebenarnya. Supaya kalau pada saat kita ada level emosi yang kita bisa deteksi yang mana kita ya. Oh, lagi sedih. Wah, sedih kan agak di bawah kan? Makanya supaya dia bisa semangat, dia lebih lama, maka dia butuh waktu untuk move on. Karena harus naik lagi 700 sampai 1000 Hz. Nah, pencerahan inilah didapat dari baca Quran. Ya. Baca Quran nggak tahu artinya lagi sedih ya. Baca Quran nggak tahu artinya tuh naik. Mungkin kalau nggak tahu artinya udah masuk damai. Ini udah keren banget 600. Tapi kalau tahu artinya, ya kemudian juga kita meresapi itu masuk ke enlightenment mungkin yang 1000. Selain baca Quran, apalagi yang bisa ada di pencerahan? Itu tadi kita ngaji. Ya. Makanya dialog positif lakukan ini terus ya. Tiap malam ya kan? Paling nggak kan kita ada seminggu 2-3 kali kan kita full di pencerahan yang bersama-sama. Kadang kita belajar sendiri kan, karena kita baca buku sendiri, kita searching juga guru-guru siapa yang kita mau dengar. Nah, itu di pencerahan. Plus kalau kita ngajar, kalau kita ngajar pun tanpa terasa kita ada di pencerahan. Walaupun start waktu ngajar semangat, tapi waktu kita memberikan itu naik dia level emosi naik. Itulah yang akhirnya ini juga sebuah investasi tadi kan, ya ilmu yang bermanfaat karena kita mengerjakannya dalam zona yang ikhlas gitu, di dalam nafsu mutmainnah gitu kan. Nah ini yang asiknya, benefitnya banyak lah kalau kita di sini. Ya. Dan ini sekarang kita perdalam ya, emosi ternyata mewarnai feeling, thinking, acting. Ya. Yang mana feeling, yang mana thinking, yang mana acting kan. Nah, kalau thinking kan jelas ini yang tadi lobus frontalis nih. Pada saat kita emosi nih lagi marah, susah banget ngakses yang baik-baik aja. Kesel sama suami misalnya ya, padahal udah belajar otak laki-laki, udah belajar itu wataknya, lagi kesel marah, ini terblokir sementara ini. Nanti yang terakses memorinya yang ngeselin aja. Kemudian juga dia mewarnai feeling. Nah sekarang feeling yang mana gitu kan? Nah feeling ini disepakati bahwa dia ada di fisudur, di dada, di organ yang namanya kolbu ini, kolb. Ya, nah, acting ya tentu ya tubuh ini melakukan sesuatu. Ya, lewat mana? Lewat sistem saraf tadi. Tapi uniknya yang kasih masukan atau yang nyuruh adalah kolbu, jantung. Ya. Nah, jadi kolbu ini atau perasaan ini atau ya kolbu ini adalah aset utama manusia. Salah satu fungsinya perasaan. Ini cuma salah satu fungsi. Ya. Kolbu kalau kita sepakati sebetulnya ya Rasulullah SAW bersabda, kemudian para ulama-ulama termasuk Imam Al-Ghazali, kemudian di Al-Quran yang begitu banyak kata kolbu, kulub dan sebagainya, ya akhirnya disepakati bahwa kolbu itu organnya jantung. Kenapa? Karena dikatakan dia agak ke kiri gitu. Dan dikatakan itu mudghah juga satu gumpalan daging gitu. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ya dia bentuknya kayak rongga dan dia agak ke kiri posisinya di daerah dada gitu. Ya. Makanya yang kalau organ di daerah dada yang cenderung ke kiri itu jantung. Paru-paru dia kanan kiri, jantung dia cenderung ke kiri dan dia berongga dan memang di dalamnya banyak darah sebetulnya. Oke. Makanya sebetulnya kolbu itu ya sekarang disepakati lagi jantung, tetapi nerves atau emosi dan akal dan sebagainya tetap itu di otak, Tapi nanti kita lihat ya jantung juga ternyata punya akal. Tapi kalau kita mengartikan kolbu itu hati yang dalam artian anatomi itu lever atau hepar, ya hati atau lever dia posisinya di kanan dan dia di rongga abdomen, dia tidak terlalu di torak atau di sudur, dia ke bawah di abdomen. Ini hati. Memang fungsinya dia menetralisir racun salah satunya gitu. Maka dikatakan tadi ya sudah kalau gitu kolbu itu organnya jantung. Karena ternyata ditemukan banyak sekali jantung ini kehebatannya. Ya. Jadi kalau bahasa Arab juga kolbu itu jantung, kalau hati kibdun. Tapi kita dulu kolbu itu diartikan hati. Artinya makanya kalau sekarang masih kita bilang hatiku tapi pegangnya di dada gitu, yang dipegangnya jantung. Ya udah nggak apa-apa kan kalau lagunya Agim, jagalah hati kan gitu ya maksudnya kan kolbu. Kalau diganti kan jagalah jantung kan nggak enak juga. Ya ini jantung. Oke. Nah, kemudian jantung ini punya kekuatan atau punya fungsi sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Ya, ini saja sudah sangat bermanfaat dan berguna. Karena kalau jantung nggak memompa, ini seluruh badan nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen gitu.
Dan kemudian hormon-hormon juga jalan di pembuluh darah. Makanya pada saat tadi limbik sistem mengeluarkan hormon bahagia, dia turun ke jantung lewat pembuluh darah, jantung memompa ke seluruh darah, maka seluruh tubuh kita tuh rasanya bahagia. Sampai sel-sel ujung-ujung jari. Ini dari masalah darah, ya. Kemudian ternyata dari otak ke jantung itu ada porosnya. Jadi antara limbik sistem tadi ke jantung itu memang ada sarafnya. Ya, ada sarafnya. Di sini ada beberapa saraf, ada nervus vagus, nervus glossopharyngeus gitu. Itu yang memang langsung ke jantung. Tapi ada poros khusus juga yang dari limbik system ke jantung. Makanya ada beberapa yang mengatakan kalau di dalam Quran yang diartikan kolbu itu kan ada kolbu dan fuad kan. Nah, ada yang mengatakan fuad itulah ini limbik system gitu. Karena dia berkaitan banget dengan si kolbu yang jantung ini. Nah, kemudian yang unik tahun 91 penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, sampai tahun 2000 ya, itu ditemukan di dalam otot jantung ada sel otak, ada neuron. Jumlahnya 40.000. Mungkin sudah ada yang pernah dengar, ini kita ulang-ulang ya supaya tambah paham. Nah, jadi di jantung ini ada sel otaknya. Jadi kalau tadi di otak ada 100 miliar neuron, di jantung ada 40.000. Dan sama, dia kerjanya sama si sel otak yang di otak. Makanya dikatakan jantung punya akal itu karena ditemukan di jantung ada 40.000 neuron. Kemudian neuron itu juga terkonek-konek itu di jantung. Ini pembesaran dari penelitian di HeartMath Institute. Jadi ada interkonektivitas antara ganglia intrinsik di jantung manusia. Jadi kalau jantung itu diisi atau diberikan invest gitu ya, diinvestasikan gitu ya. Nah, sel-sel otak di jantung dia nyambung-nyambung gitu. Katakanlah misalnya kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, maka basmalah itu jalan, ya, dia kerekam di jantung dan sel-sel neuron di jantung itu tersambung-sambung, nyambung. Kemudian basmalah kita disuruh ulang. Itu kenceng banget sambungannya nih, kenceng banget ini sambungannya. Ini preparatnya ya. Makanya di kolbunya kita yang selalu melafazkan kata Allah atau kalimat yang ada Allahnya yaitu Bismillah, ya, La ilaha illallah, itu jantungnya merekam. Bahkan ini baru sekali 1 Agustus 2020 ya, diperkuat lagi, ditemukan sel neuron itu di sekitar atrium atau atrium kanan. Ini kalau bahasa kita tuh serambi kanan. Dan di belakang di dorsoventricle. Jadi tambah yakin gitu, ada sel otak di jantung dan dia berkaitan dengan otak itu sendiri. Kemudian dari ilmu neurokardiologi mengatakan jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Makanya jantung punya otak, ya. Kemudian terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Jadi jantung kita tuh bisa belajar dan dia bisa menyimpan. Ya. Kemudian jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Ya. Dan jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, jantung juga mengirimkan sinyal ke otak gitu. Jadi dia saling memberikan sinyal dan memberikan pesan. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung ini memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks yang depan tuh. Korteksnya yang depan tadi, yang warna merah tadi, yang frontalis itu yang isinya ilmu-ilmu tadi, ya, untuk membuat keputusan fungsional independen. Jadi pada saat kita memutuskan, itu ada suara juga dari jantung kita, dari kolbu kita. Kalau kita misalnya mau sebutnya bahwa otak di kolbu, nah itu tadi, memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi ya korteks otak yang di otak kepala kita ini untuk mengambil keputusan. Ini ya. Inilah makanya salah satu itu di surat Al-Hajj ayat 46 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Jadi kolbunya bisa memahami. Ya, ini dia qulubun yaqiluna biha kan gitu. Kolbunya dapat memahami gitu. Ada yakil, ada akalnya gitu. Ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Al-qulubul lati fis sudur. Nah ini yang membuat kita itu berarti ya kolbu ini harusnya idealnya memang sejak dia di dalam rahim kita isi terus kalimat-kalimat Allahnya sampai sekarang. Mbak Isa, saya terlambat, punten misalnya ya. Waktu itu kita belum tahu ilmu ini, jadi waktu kita hamil aja gitu ya, nggak baca Quran ya. It's okay Bu.
Sekarang masih bisa. Terusin ya, kayak kita gini kan, kita waktu kecil kan belum tentu ya ibu kita misalnya ya mengajari kita karena belum ditemukan lagi ilmu ini. Ya sekarang ini kita belajar terus dan itu nanti terekam di kolbu kita, terekam di kolbu, terekam di otak. Hanya karena kolbu hanya 40.000, ini persaingan ketat ini untuk yang direkam di jantung ini, di kolbu ini. Harusnya yang baik-baik kan, termasuk watak. Kalau watak selalu kita sebut-sebut yang baik-baik, maka dia jalan dan dia tersimpan di kolbu itu. Kalau di otak kan dia 100 miliar karena memang programnya ada kekuatan, ada kelemahan. Sebuah program aja. Tapi kalau kita akses ya kekuatan dari kecil sampai sekarang, ya anak kita kah, diri kita kah, pasangan kita yang kita sebut kebaikan-kebaikannya, maka program yang kebaikan di parietalis itu jalan lewat sistem saraf, dia terekam di kolbunya. Terekam di kolbunya. Nanti kita lihat lagi kenapa kolbu jadi sesuatu yang harus merekam duluan gitu. Tapi kalau yang disebut buruk-buruk, ini anak nih pemalas nih, suka tunda-tunda nih. Oh itu yang nanti masuk lewat sistem saraf itu kerekam di kolbu lagi. Jadi yang buruk-buruk nanti, kasihan kan? Nah, ya. Jadi kalau gitu cara memperbaikinya bagaimana? Karena sistem saraf ini membawa pesan dari indera, lewat mulut kah, indera mata, indera telinga, indera gerakan, indera kaki juga, indera menulis, memegang dan sebagainya, dan juga kemudian pesan-pesan yang ada di otak, dan dia jalan lewat sistem saraf ini, dan sistem saraf itu kayak kabel listrik. Ini kan kabel saraf nih, dia kan kabel listrik. Kalau ada kumpulannya nih kayak gini nih, dan dia membawa impuls listrik dan pesan, dan uniknya terekam duluan di kolbu. Dulu kalau saya sharing tentang emosi, saya memang nggak sampai dalam ini, tapi saya sudah bilang bahwa nanti emosi itu akan sampai di jantung memperkuat 5.000. Nah sekarang kita perdalam lagi. Ya. Jadi misalnya apa yang kita lihat itu, pesan itu jalan, dan dia ke otak dan dia juga kesimpan di kolbu. Apa yang didengar, itu pesan itu jalan, dia masuk ke otak dan dia juga masuk terekam di kolbu. Apa yang diucapkan, ucapan itu, pesan itu jalan, dia akan kerekam di otak juga dan kerekam ke kolbu juga. Itulah makanya kita harus hati-hati melihat, hati-hati mendengar, hati-hati berbicara kan, dimintanya begitu. Kenapa? Karena nanti apa yang ada di kolb ini, nanti dia memberi pesan kepada seluruh tubuh nih. Sehingga nanti akan membentuk acting atau membentuk perilaku. Ya. Cuman itu tadi nih, yang kolbu yang misalnya kalau kita nih udah gede kayak gini kan sudah tersimpan juga memori-memori kan. Itu juga jadi kalau ada ini Kang, ada beberapa, mungkin waktu itu saya udah cerita ya, kalau ada orang transplantasi jantung, ya, sifatnya orang yang kita ambil jantungnya itu nanti termanifest di perilaku kita. Iya, iya. Karena jantungnya ada memori gitu ya. Makanya kita kalau mau transplantasi jantung tanya-tanya dulu nih, ya bibit bebet bobot. Cuman masalahnya ya, orang yang menyumbang jantung dikit, ya udah terima aja. Tapi nanti kita harus betulin karena ini masih bisa dibetulin. Lewat apa? Lewat ucapan, lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat tingkah laku. Betulin aja. 40.000 itu juga sampai kita mungkin ya umur 100 tahun juga itu masih ada kemampuan dia terkoneksi. Itulah makanya untuk menginvestasikan diri kita atau anak-anak kita sudah besar begini pun belum lagi terlambat. Ya, ajak dia untuk sama-sama belajar. Ingatkan selalu untuk sholatnya, ingatkan selalu Allah. Ya. Paling enggak misalnya dia nggak lafazkan, ibunya ngomong ya, alhamdulillah, ya kamu datang, ibu senang banget ya Allah, masya Allah. Nah, dia dengar loh. Alhamdulillah, jalan kan? Ya Allah, jalan kan? Masya Allah, jalan. Walaupun itu anak misalnya belum mau melafazkan banyak zikir-zikir, kita aja ngomong. Di rumah kita pasang kaligrafi yang ada ya ayat-ayatnya, karena biar mata melihat. Karena pas dia melihat, pesan itu jalan di sistem saraf. Dan tentunya kalau sudah sampai waktunya, ya istilahnya gitu ya, maka kita yang menyengajakan mata kita untuk baca Quran, itu masuk jalan. Insya Allah, ya. Otak ya, otak ya kan terbagi dua tuh, otak besar, otak kecil. Kemudian terbagi dua lagi, belahan kanan, belahan kiri ya. Kanan biasanya kreativitas, kiri analytical, ya kan. Nah ini tapi karena dua-duanya ada, ya dua-duanya bekerja buat kita. Tadi kita udah lihat juga nih di dalamnya nih ya. Ada otak reptil, ya, ada otak emosi dan ada neokortex. Nah, ini yang batang otak reptil ini biasanya untuk fight or flight itu responnya ya, serang atau kabur kalau kita sedang ya bahaya. Nah, ini otak emosi tadi yang level tadi ya. Dan kemudian ya neokortex ini nanti yang membedakan antara mamalia dengan kita ini, kita lebih tebal karena isi bakat, isinya watak dan sebagainya. Dan dari otak keluar sistem saraf ini yang kayak kabel listrik tadi, yang kayak kabel listrik gitu ya. Nah, apa yang kita dengar, pesan itu jalan lewat sistem saraf itu. Dia terekam di otak, dia terekam di kolb.
Ya, apa yang dilihat juga begitu. Dia terekam di otak, dia terekam juga di kolb. Nanti dari kolbu itu dia kirim, baru dia kirim ke yang lainnya. Ya, duluan ke kolb, karena nanti dia akan memberikan ya apa sih namanya, pompa lagi ke apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan itu juga jalan. Ya, ini. Dan kenapa sih kok kolbu gitu ya? Nah, ini kan tadi ya, ini kan ada di emosi nih. Nanti dia jalan, terus dia masuk juga ke kolbu, nanti kolbu mengirim. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, ini benar banget. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena pada saat kita sabar, apalagi sholat, kalimat-kalimat yang kita lafazkan di sholat itu dia akan jalan ke sistem saraf. Dia akan terekam di kolbu, dia akan terekam juga di otak. Ya, ada satu lagi nanti, terekam di tulang tungging. Tapi kalau tulang tungging kalau sudah action, ya, waktu itu mungkin udah pernah cerita ya, tulang tungging itu kalau sudah action. Ya, tapi waktu kita berdiri tegak, mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang dilafazkan dia terekam. Tinggal kita tumaknina apa enggak gitu kan? Tinggal itu aja. Makanya sholat kan kadang diulang-ulang ya, sudah tadi terburu-buru ya, kali ini ya sholatnya kita lebih tumaknina supaya dia masuk. Sabar gimana? Sabar, orang selalu menganggap sabar itu ya tidak ngomong apa-apa gitu. Sabar itu artinya menahan. Sabaru yasbiru, menahan. Secara istilah, menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau dibenci. Kalau dalam Islam ada 3 bentuk sabar: sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah kayak gini kita ya, dan sabar menjauhi perbuatan maksiat. Sabar ini artinya bukan menekan. Kalau kita marah, kita tekan, dia makin turun. Lama-lama rasa apati, nggak berguna. Silakannya kalau terus-terusan depresi, nah di sini kan masuk depresi. Sabar dia menahan, bukan menekan. Kalau menahan artinya kita tidak langsung mengekspresikan ke orang itu. Misalnya kita marah sama suami, gitu ya, kita langsung ngomong sama dia gitu. Kita tahan. Nah, pada saat menahan ini, kita lakukan soft skill untuk naikkan ke level ya nafsu mutmainnah. Disitulah tarik nafas, disitulah ta'awuz, disitulah istighfar, disitulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disitu dia naik. Tapi tidak kita umbar gitu loh, menahan. Banyak ibu-ibu sekarang, ibu-ibu muda, dia panik karena harus daring, anaknya belajar, anaknya lebih dari 1 misalnya, ya. Dia marah, dia langsung omongin ke anak. Nah, itu berarti dia nggak sabar. Sabar itu menahan, tapi bukan menekan. Ini sekali lagi ya, dia menahan, bukan menekan ke bawah, tetapi waktu dia menahan, tidak diumbar, dia lakukan ya manajemen emosi dengan cara dia memanage ke atas. Itu kalau kita mau ngerjain sesuatu, kemudian kita naikkan dulu levelnya, minimal sampai di courageous, maka kita melakukannya itu dengan zona ikhlas. Misalnya ya, kita mau nemenin anak belajar ya, tapi pagi-pagi sakit kepala dan kita marah. Karena nih anak misalnya ya susah banget dibangunin gitu kan marah nih. Tapi terus aja kita temenin dia belajar, kita menemani dia belajar di emosi level marah, maka kita bekerja di luar zona ikhlas itu. Makanya sebelum kita mau kerjakan sesuatu, rilis dulu, naikin dulu ke atas. Dengan apa? Ya itu tadi. Ya, kita menyebut-nyebut Allah ini. Allahus Somad. Nah, al-ikhlas kan intinya itu kan, Allahus Somad. Allah tempat meminta. Jadi kita, ya Allah, la ilaha illallah. Nah, itu dia naik ke atas. Jadi apapun gitu, sekarang kita tenang dulu, naikkan level emosi, lurusin niat kan gitu kan. Nah, jadi supaya dia jalannya keren gitu. Kemudian orang bilang sabar itu ada batasnya. Siapa bilang? Sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya nggak kan? Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Makanya waktu kita mendampingi anak-anak dalam kita menanamkan investasi, ya sabarlah. Sabar. Lu jangan sabar-sabar banget. Itu berarti orang yang ngomong kayak gitu belum pernah baca Az-Zumar ayat 10. Iya, digituin masih sabar ya. Kan bukan menekan ya. Sabar itu menahan. Untuk move on. Makanya untuk memanage dia punya level nafsnya tadi. Gitu. Sampai kapan ya? Sampai kita masih ada umur kita lah. Anak kita udah nikah, udah punya anak, tetap dia minta nasihat kita, ya sudah kita sabar, kasih tahu. Padahal gemes banget misalnya gitu. Iya. Oke. Dan kemudian ini satu lagi ya. Pada saat kita melafazkan Allah, mengingat Allah, ya, menyebut-nyebut Allah, itulah nanti dia akan jalan ke sistem saraf ini, dia terekam di kolbu ini, juga di otak, sebagai bentuk memori. Dan di lobus frontalis ini, di lobus temporalis ini yang di atas telinga, karena di situ juga sudah ada program nama-nama Allah, dia juga nyala.
Kemudian dia memberikan pesan ke badan ini. Apa nggak keren itu orang-orang yang begitu kan? Ya Allah. Ya. Hanya dijanjikan ya kalau kita ya hafal Asmaul Husna itu ya hadiahnya surga ya, Masya Allah. Jangankan surga akhirat, surga dunia sudah dapat. Kenapa? Jadi dia jalan di sini nih, dari lobus temporalis dia jalan ke sistem saraf, masuk dulu ke kolb, karena nanti kolbu yang menyebar. Ya. Nah, itu makanya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah kolbu mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Karena itu tadi kita harus sebut. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan kolbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Diulang lagi, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah kolbu menjadi tentram. Kenapa? Pada saat kita melafazkan, ya itu jalan pesan itu. Kemudian kita, ya kadang-kadang kita misalnya tidak dilafazkan gitu ya, kita ngebatin gitu ya. Nah itu berarti kolbu kita yang ngomong itu. Ya. Dan juga lobus temporalis kita yang sudah bicara juga. Ya. Lafazkan saja, dia akan jalan lagi. Betul. Ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam kolbu orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi kalau misalnya ya insya Allah kita semua ini orang beriman ya memang sudah ada, tapi itu tadi karena kita lafazkan, kita sebut, maka kolbu ini 40.000 itu paling enggak didominasi dengan lafaz Allah, mengingat Allah, karena dia merekam di situ. Ya. Kemudian sholat, tadi saya katakan ya, ucapan-ucapan doa dalam sholat akan memberikan pesan pada seluruh tubuh. Gitu. Doa juga, maka semua doa kalau kita doa itu jalan. Ya. Tentu doa ini harus nih, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kolbu kami condong pada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi. Ya, ini kan kita lafazkan ya. Ini untuk jaga kolbu kita nih, ya, untuk nggak keisi yang lain-lain bahaya. Bisa nyimpang, bisa kemana-mana atau pindah agama juga. Ya, itu makanya kita doakan begini. Bu Aisyah anak kita gimana? Ya sudah kita doakan. Doakan dan kemudian ya kalau misalnya ada di sekitar kita, jadiin sedikit lafaznya Bu, supaya dia dengar, dia juga akan jalan. Ya. Dan ini dia nih doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau senantiasa mendengar, menerima doa permohonan doa. Ya, anak saya udah besar Bu Aisyah, tetap doa ini. Kenapa? Nanti ini akan sampai juga ke anak. Lewat mana? Nah ini, jantung dia menghasilkan medan elektromagnetik berirama yang paling kuat dan paling luas dibanding dengan medan elektromagnetik yang dihasilkan otak. Jadi jantung ini ada magnetnya Bu, ya. Bahkan komponen medan listrik jantung memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dapat menembus setiap sel dalam tubuh. Itulah makanya pada saat kita melafazkan Allah, jantung yang mengirim ke seluruh tubuh itu dengan gelombangnya, karena amplitudonya 60 kali lebih besar. Ini karena di jantung ini ada listriknya Bu, makanya kalau kita periksa jantung itu pakai EKG kan. Otak juga gitu kan, ada EEG. Ya, tadi kita sudah lihat di otak juga ada jantung. Ini juga di otak ada listrik. Ini juga jantung ada listriknya. Bahkan ini ada otaknya di bagian sini di jantung. Ya. Nah, jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Makanya pada saat misalnya emosi kita di sini marah, dia turun dan sampai di jantung kasih 5.000 kali. Makanya yang kita pegang dada kita, bukan kepala kita tuh. Kalau kita marah, sedih, kita pegang jantung kita ya. Dan dia membuat sebuah vibrasi, ini kerennya. Dia membuat vibrasi. Ya. Dia kirim pesan ke otak, dia kirim pesan ke sel-sel tubuh, dan juga dia kirim pesan ke sekeliling kita. Jadi kanan, kiri, depan, belakang. Jadi jantung itu ada vibrasi gelombang elektromagnetik. Dan ini udah diukur, ya, diukur. Ini ada yang 3 meter, ada yang 4 meter, ada yang 5 meter. Itu nanti tergantung kita punya ya ibadah kita tuh. Nanti ada kaitannya sama itu. Dan yang unik, ini penelitiannya di Institute of Hermat ya. Ini kerjasama UK dengan Saudi Arabia. Dan ini ada orangnya, Dr. Lynn Maikreti bersama teman-teman. Dia meneliti begini, vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirimkan pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Ya. Kemudian Dr. Paul Purcell berkata, jantung dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Ya, jantung juga membantu pengaturan imunitas tubuh, jantung juga mengirimkan informasi kepada setiap detakan ke seluruh tubuh. Ini ada bukunya nih, Heart Code ini tahun 99.
Tapi saya bacanya tahun 2000-an lah. Ya. Nah, ini artinya apa? Ya, bahwa jantung kita ini bisa kasih pesan ke jantung orang lain, bahkan ke otak orang lain, bahkan ke jantungnya orang lain. Itulah kalau anak kita sudah besar, kemudian kita merasa, aduh kecilnya kok saya nggak maksimal banget ya menginvestasikan dia. Sudahlah Bu, ya doakan dia, lafazkan di jantung kita sebagai ibu, dan dia akan terkirim ke jantungnya, akan terkirim ke otaknya juga. Ya. Manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Jadi istilah yang sering ya kontak batin gitu ya. Iya, kontak batin ya. Paling sering tuh saya sama Bu Isya sama Bu Melani itu kadang-kadang, kok bajunya sama ya? Itu kontak batin namanya. Ya, karena jantung ini bisa berkomunikasi dan dia vibrasinya bisa dipanjangin. Ya dengan ibadah tadi, dengan sholat, dengan wudhu pertama, ya, kemudian sholat, kemudian kita berinfak, ya, sedekah, zakat, ya, menghibah, wakaf dan sebagainya. Dan semakin usia tua, vibrasi jantung kita makin memanjang. Itulah makanya kita harus minta doa restu orang tua atau minta doa restu orang yang dituakan. Kenapa? Vibrasinya orang tua itu karena ibadahnya udah lebih banyakkan dibanding anaknya, maka dia punya jangkauan vibrasi lebih panjang. Lebih panjang. Dan vibrasi seorang ibu ke anak, kenceng banget itu. Ya. Dia providernya sama. Betul. Ya kan? Ini bukan di endorse nih, kalau ibunya Indosat, anaknya Indosat. Makanya pikiran dan emosi kita juga dia mempengaruhi sekeliling kan. Kenapa? Karena dia turun ke jantung, turun ke kolb, dan kolbu ini kekuatannya 5.000 kali vibrasinya dibanding otak. Karena gitu. Tanpa kita sadar atau sadar. Tapi kalau kita udah tahu gini, kita harus sadar menciptakan loh. Menciptakan vibrasi-vibrasi yang ilahiyah gitu. Vibrasi-vibrasi yang baik-baik gitu. Sehingga apa? Sehingga mungkin anak kita sudah besar, nggak mau dengar omongan kita. Tapi kolbu kita bisa bicara sama kolbunya dia. Kolbu kita bisa bicara sama otaknya dia. Ya. Makanya kalau misalnya nih, ya kan pikiran sama emosi kan turun juga ke badan. Kemudian di dalam tubuh ini di bawah kulit dia ada meridian. Ya, tempat untuk keluarnya vibrasi gelombang. Seluruh tubuh. Tapi jantung lebih kuat. Dia 5.000 kali dibanding otak. Ya, dibanding juga seluruh tubuh. Ini yang memberikan vibrasi. Ini memberikan vibrasi. Ayah bagaimana ayah? Ayah akan vibrasinya kencang kalau dia sedang melakukan pekerjaan di luar rumah. Dia sedang melakukan safar, musafir. Ya kencang sinyalnya. Makanya bapak-bapak yang tetap harus kerja misalnya di luar atau nanti setelah pandemi kerja di luar, please doain anaknya, doain istrinya. Kadang udah gede Pak, anak nggak bisa lagi diajak ngomong, pakai kata-kata, udah deh kencengin doa. Ya. Dan kalau kita di dalam emosi yang positif, ya itu vibrasinya lebih luas lagi, Pas kalau kita lagi fear, atau lagi takut dia lebih pendek. Untung juga ya, kalau yang jelek-jelek pendek-pendek, kalau enggak satu rumah kena samber sama kita.